Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video pembelajaran secara online. Bagaimana membangun jiwa-jiwa yang produktif, ya, seven habit of highly productive people. Ya, kita sudah sampai habit yang ketujuh nih ya, segmen yang berikutnya ini yang terakhir ya, habit yang ketujuh. Habit yang ketujuh ini sesuatu yang sangat menarik mas. Ya, jadi seperti yang Anda lihat di slide yang saya paparkan di depan Anda ini, jadi habit ketujuh itu do exercise regularly ya. Ini salah satu another crucial habit to reach high productivity. Jadi rajin-rajin menggerakkan tubuh Anda, Mas. Rajin exercise atau berolahraga. Ya. Semua orang sudah tahu, Mas, manfaat olahraga terhadap kesehatan. Tapi baru-baru ini banyak studi dilakukan, ternyata memang olahraga itu impact-nya terhadap kekuatan otak itu juga powerful, Mas. Saya sudah mengatakan dalam video sebelumnya, ketika di-scan orang yang rajin olahraga itu, sel-sel otaknya lebih mekar lah, Mas. Lebih mengembang. Sebaliknya orang-orang yang jarang bergerak, yang hanya duduk berjam-jam di belakang meja, itu otaknya nyungsep, Mas. Jadi sel-selnya nyungsep. Sama, Mas, penelitian lain juga mengatakan bahwa olahraga itu juga membuat kita menjadi makin tangguh menghadapi tantangan hidup. Daya resiliensi kita lebih muncul. Makanya saya pernah nulis di Twitter bahwa ketika Anda mau membangkitkan motivasi dalam diri Anda, itu tidak perlu ngundang motivator, tidak perlu ngundang Mario Teguh atau Andri Wongso. Tapi cukup berolahraga dengan rutin setiap hari minimal 30 menit. Kalau tidak bisa setiap hari, 2 hari sekali, 30 menit. Itu impact-nya terhadap daya motivasi diri Anda itu jauh lebih powerful, Mas. Dibanding kalau Anda ikut seminar. Ya. Seminar motivasi. Ya, yel-yel, teriak-teriak, tapi setelah itu lupa. Jadi memang olahraga ini salah satu langkah yang sangat simpel, yang sangat praktikal untuk membuat daya resiliensi kita tumbuh. Ya. Kita tidak mudah stres juga, dan lebih optimis. Ya. Orang-orang yang rajin olahraga itu somehow surprisingly juga lebih optimis memandang kehidupan. Ya. Jadi di slide berikutnya Anda bisa baca ini juga, beragam penelitian ilmiah membuktikan orang-orang yang rajin berolahraga akan membuat seorang tidak mudah stres dan terkena penyakit, sehingga membuatnya lebih produktif dalam hidupnya. Ya. Dalam hidup. Ya. Jadi tidak mudah stres, tidak mudah kena penyakit, memang itu tadi ya, impact-nya lebih segar tubuhnya, tapi tadi kekuatan otaknya menjadi lebih powerful. Ya, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Maka saya pernah menulis di blog, kalau Anda mau melakukan 2 hal saja yang sangat simple, tapi impact-nya powerful, itu cukup 2 hal Anda lakukan. Sering bersyukur dan sering olahraga. Itu kadang-kadang bisa membuat EQ Anda naik, Mas, kecerdasan Anda. Ya. Kadang-kadang kita loyo, merasa stagnan, otaknya jumut, beku, karena mungkin tadi jarang olahraga, jarang bergerak, dan jarang bersyukur, sama tadi makannya sembarangan, ya, bukan makan yang sehat. Nah pertanyaannya bagaimana kita membiasakan untuk olahraga ini, Mas? Ini suatu pertanyaan yang juga tidak kalah menariknya. Simple, Mas, kalau bisa mulailah dengan kecil, start small. Jadi penelitian demi penelitian menunjukkan kalau Anda mau membangun habit yang bagus, entah habit olahraga, ya, atau habit membaca Al-Quran kalau umat muslim tiap hari, atau habit untuk sholat subuh di masjid, itu lakukan dengan hal yang kecil ya. Contohnya olahraga, itu kalau bisa start small. Start small itu lakukan dari yang paling kecil. Misalnya Anda malas ke gym atau renang, cukup Anda jalan kaki 5 menit keliling rumah Anda atau keliling kantor Anda, cukup 5 menit. Kenapa? Karena penelitian membuktikan ketika Anda mau membangun habit baru, ketika memulai langsung besar itu biasanya Anda kalah. Misalnya Anda semangat lari atau bersepeda, langsung mau yang jauh, langsung larinya 5 kilo, itu biasanya ambisius, itu gagal menjadi habit yang permanen. Tapi kalau Anda memulainya dari satu langkah yang kecil ya, misalnya cukup 5 menit jalan kaki, nanti pelan-pelan Anda menemukan kenikmatan dari proses itu. Dan karena mudah, karena simple, karena cuma 5 menit, Anda tidak lagi malas. Sama, Mas, dulu saya olahraganya treadmill, Mas. Ya. Treadmillnya saya pasang di depan kamar saya. Itu juga salah satu rekayasa sosial ya. Kalau Anda ingin rajin olahraga itu, kalau bisa ya punya misalnya lakukan yang mudah. Kalau saya misalnya mau ke gym kan jauh, Mas. Ke gymnya aja sudah males gitu ya. Mengeluarkan mobil ke fitness center itu sudah males. Akhirnya saya beli treadmill, dan kemudian treadmillnya saya pasang di depan kamar. Jadi tiap kali lihat, ya treadmillnya itu mengancam saya. Akhirnya saya mulai, dan saya mulai cukup 5 menit, Mas. Ya, 5 menit saja.
Tapi pelan-pelan saya menemukan kenikmatan dan kemudian naik ke 10 menit, naik lagi ke 20 menit, dan sekarang 30 menit. Jadi tiap hari, tiap sore saya melakukan treadmill 30 menit. Almost every day. Ya, sambil mendengarkan musik, musiknya dangdut mas, ya, atau lagunya Ariana Grande. Jadi mulailah dari yang kecil mas, kalau mau melakukan ritual olahraga, start small. Yang kedua juga, kalau Anda merasa tidak punya waktu untuk olahraga, Anda bisa bergerak, dan bergerak itu sangat banyak mas. Contoh sederhana, kalau Anda kantornya lantai 10 atau lantai 5 ya, tolong biasakan bahwa sampai lantai ketiga naik tangga mas. Ya. Saya dulu pernah berkantor, ya, saya selalu berusaha kalau cuma 3 lantai, saya naik tangga mas, tidak pernah naik lift. Nah kalau Anda naik tangga 3 kali, 3 lantai, bolak-balik 5 kali kan sudah lumayan itu mas. Itu namanya sesuatu yang sangat simpel, tapi itu Anda bergerak. Ya, atau kalau Anda dari kantor ke stasiun kereta api misalnya jaraknya 2 kilo, ya nggak usah naik ojek, kalau perlu jalan kaki. Ya. Syukur-syukur Anda bisa berangkat pagi-pagi sampai kantor jam setengah 7 misalnya, berangkat jam 5 kayak saya. Kalau saya ke kantor klien itu saya berangkat jam 5 mas, habis subuh sampai kantor klien jam setengah 7. Nah biasanya kalau Anda punya fasilitas olahraga di kantornya itu kan setengah 7 sampai jam 8 ada waktu 1,5 jam untuk olahraga. Ya. Tapi kalaupun itu tidak bisa Anda lakukan tadi, naik tangga, kalau makan siang kalau bisa jangan nyuruh office boy, tapi Anda jalan kaki 100 meter sampai warung yang jauh, cari warung yang jauh. Itu kan olahraga mas, menggerakkan kaki. Ya. Syukur-syukur Anda mau naik sepeda, ya, naik sepeda ke kantor. Itu banyak melakukan orang sekarang ya, tren. Ya bersepeda itu bagus juga, ya, itu membuat Anda fit. Banyak yang ke kantor seminggu 2 kali atau 3 kali naik sepeda, itu wonderful. Ya, bike to work. Ya. Jadi itu mas, olahraga itu penting, membuat Anda lebih tangguh, bukan saja secara fisik, tapi mentalnya, juga jiwanya, juga kekuatan otak Anda. Ya. Nah, makanya ini ada tugas yang nomor 7 ini ya. Jadi bagi yang belum terbiasa rutin exercise atau olahraga, maka mulai besok atau minggu depan, tolong Anda jalan kaki saja mas. Cukup 5 menit. Just 5 minutes ya. Keliling kantor atau keliling rumah ya. Dari ruang dapur atau di komplek rumah Anda lah. Tiap sore atau tiap pagi. Kalau nggak ada waktu, Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu pasti ada waktu lah. Nah kalau hari kerja ya di kantor mas. Jalan kaki dari lantai 1, lantai 2, lantai 1, lantai 2 kan bolak-balik 10 kali lumayan itu mas. Itu olahraga namanya mas. Nggak usah 10 kali deh. Besok mungkin lakukan cukup 2 kali. Tapi rutin, tiap jam setengah 1 misalnya. Atau tiap pagi. Karena, again ini olahraga ini sesuatu yang sangat powerful. Ya, saya selalu melakukannya karena saya merasa fresh, tidurnya nyenyak, dan somehow saya merasa lebih bisa berpikir kreatif mas, ya, kalau rajin olahraga itu. Jadi kecanduan. Jadi itulah mas ya, habit yang terakhir ya, dari 7 Habits of Highly Productive People. Di slide berikutnya Anda bisa lihat nih ya, 7 komponennya. Tadi kita sudah bicarakan semua. Berpikir secara positif supaya Anda menjadi lebih optimis, jiwa-jiwa yang optimis. Habit kedua, resiliency habit, ya, memiliki daya juang yang tangguh. Tadi sudah kita bahas juga. Yang ketiga, self-learning habit. Belajar secara mandiri, resourceful, be resourceful ya, googling, membaca buku yang relevan, jangan hanya membaca hot detik ya, berita-berita hiburan. Implementation habit ya, just do it, tidak NATO, just do it. Kemudian kindness habit ya, habit untuk berbuat kebaikan. Yang nomor 6, gratitude habit ya, habit untuk selalu bersyukur. Dan yang terakhir, exercise habit. Itulah mas 7 habit yang layak kita kembangkan, layak kita patrikan dalam sekujur batin kita. Supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi yang produktif. Ya, kalau Anda bisa melakukan 7 habit ini dengan rutin, insya Allah Anda akan menjadi insan yang mulia mas. Yang bisa menebarkan manfaat bagi dunia dan alam semesta. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sukses, penuh keberkahan.